Selama pandemi COVID-19, anak-anak cenderung merasa jenuh dan bosan karena tidak dapat bermain secara langsung dengan teman-temannya dan harus beraktivitas di rumah seperti belajar secara daring. Untuk itu, orang tua harus memiliki kreativitas dan cara yang unik dalam memberikan penjelasan pada anak tentang apa itu virus COVID-19 dan bahayanya bagi tubuh. Selama masa pandemi COVID-19, sudah lebih dari 7 bulan, anak-anak terpaksa tidak bisa berkumpul bersama teman-teman sebayanya dan harus melakukan aktivitas di rumah seperti belajar secara daring. Rasa jenuh dan bosan karena harus terus berada di dalam rumah kerap dirasakan anak-anak yang masih belum mengerti apa itu virus corona dan mengapa mereka harus di rumah dan kenapa mereka harus belajar secara daring. Memiliki anak yang kritis dan sering mengajukan beragam pertanyaan tentang corona menjadi tantangan bagi orang tua untuk menjelaskan bahaya virus corona kepada anak-anak. Untuk itu orang tua harus memiliki kreativitas dan beragam cara dalam menyampaikan informasi mengenai virus corona. Seperti melalui dongeng, nyanyian, ataupun diskusi ringan. Dengan penyampaian yang ringan dan tepat, maka anak-anak akan mengerti dan menerima kondisi pandemi seperti saat ini. Ya, untuk mengetahui bagaimana cara mengedukasi anak-anak tentang pandemi COVID-19 dan seperti apa cara kreatif yang bisa dilakukan orang tua di rumah, kita akan membahasnya hari ini dengan narasumber kita ada Kak Seto selaku psikolog anak. Selamat pagi Kak Seto, apa kabar Kak? Baik, selamat pagi Mas Andrew dan Mbak Priscilia. Alhamdulillah kabar baik dan tetap semangat. Ya. Baik, ini pembahasan kita sangat menarik sekali ya Priscil, karena ini mungkin yang menjadi banyak pertanyaan orang tua di rumah, cara memberikan edukasi dan informasi tentang COVID-19. Baiknya seperti apa sih Kak Seto? Apakah kita melihat dari anaknya ini umur berapa, lalu kita bisa memilih nih menentukan konsep seperti apa yang akan kita berikan kepada anak tersebut mengenai edukasi COVID-19? Atau baiknya seperti apa Kak Seto? Iya, tentu pertama kita juga harus melihat usia anak ya. Kita mengenalkan, mengajari atau melakukan pendidikan pada anak usia balita tentu berbeda dengan usia SD atau usia remaja SMP atau SMA. Nah, kalau usia balita ya memang harus dalam suasana yang penuh persahabatan, penuh keceriaan, kreativitas. Apa tadi sudah dijelaskan misalnya dengan mendongeng, dengan bernyanyi, dengan menggambar. Mungkin dongeng juga dongeng dengan boneka, misalnya ada alat peraga, misalnya, wah Pak Buaya jadi, ini batuk-batuk karena lupa pakai masker. Nah, akhirnya Pak Buaya pakai masker. Ini belum siap maskernya Pak Buaya, tapi, nah misalnya ini maskernya. Nah, sejak pakai masker, dia mulai terjaga, tidak kena virus corona yang berbahaya misalnya. Jadi, dengan berbagai upaya kreativitas orang tua, kita tentu bisa menjelaskan itu sesuai dengan kemampuan kognitif anak usia balita. Dengan usia SD, kemudian SMP dan sebagainya, itu dengan melalui diskusi. Atau juga dengan lagu, misalnya kita bikin lagu, ayo kita lawan itu virus corona. Nah, kita lawan bersama-sama. Tetap jaga selalu kesehatan kita, memakai masker dan sebagainya, cuci tangan. Itu dengan lagu baik yang semangat atau mungkin puisi atau mungkin juga dengan semacam yel-yel dalam keluarga, akhirnya anak-anak juga akan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas sesuai dengan tahap perkembangan usia masing-masing. Begitu Mas Andrew dan Mbak Priscilia. Oke, tadi kan ada yel-yel, kemudian ada dongeng. Nah, itu kan memang dalam tahap kognitif anak-anak yang mungkin masih dalam pengawasan orang tuanya, masih balita, masih di rumah gitu. Yang menjadi tantangan juga nih Kak Seto, kalau kita melihat data bahwa banyak anak di usia 0 sampai 19 tahun sekarang juga terpapar COVID-19. Bahkan data dari Satgas sendiri yang paling banyak adalah usia remaja, usia di bawah 19 tahun bahkan. Di Jakarta sendiri 9,2% itu banyak anak-anak yang terpapar. Nah, ini bagaimana kemudian tantangan ini dijawab oleh orang tua mungkin yang anak-anaknya nih sudah bisa mengontrol diri, masih sering main keluar, kemudian anak-anak remaja yang punya aktivitas di luar rumah. Ya, memang yang paling utama adalah memosisikan diri menjadi sahabat remaja. Ya, anak-anak remaja ini kadang-kadang kan, nyokap bokap nih jadul banget, sok perintah, sok ini. Nah, ini kadang-kadang membuat anak tidak nyaman dalam keluarga. Jadi mungkin ya itu biasakan semacam rapat keluarga, diskusi dari hati ke hati.
Kalau misalnya itu buktinya beberapa tokoh itu berani tanpa masker, ya kita lihat saja nanti. Yuk kita main data misalnya. Data di beberapa negara maju sekalipun misalnya. Sementara negara-negara tertentu kenapa nyaris tidak banyak kenaikannya? Ya karena mereka disiplin pada protokol kesehatan. Jadi dengan mulai diskusi dari hati ke hati, kemudian juga saling membuka data, sumber informasi sekarang begitu luasnya, maka anak-anak juga akhirnya bukan sekedar menurut, tapi kemudian menyadari bahwa ini adalah selain untuk kepentingan mereka sendiri, juga kepentingan keluarga bersama. Begitu. Oke, baik. Kalau misalkan sudah diberikan edukasinya, terus anak-anak sudah paham, pertanyaannya Kak Seto, kan sudah lebih dari 7 bulan kita, anak-anak terutama harus belajar secara daring, mungkin juga main dilarang oleh orang tuanya. Nah, bagaimana cara membuat anak-anak tersebut bisa nyaman, merasa have fun, merasa happy, terus berada di rumah, agar mereka ini bisa mempunyai kesadaran bahwa di luar itu saat ini sedang pandemi dan kita harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Bagaimana cara membuat anak-anak ini happy dan sangat nyaman di rumah, Kak Seto? Ya, salah satu sumber memang karena masalah belajar daring ini, itu dianggap sebagai belajar dari rumah. Lalu menatap ke sekolah melalui media daring. Nah ini yang kemudian melelahkan sekali, baik dari segi mata, konsentrasi dan sebagainya, mungkin juga menjadi kurang menarik, akhirnya stres. Lalu ada unsur semacam pemaksaan. Nah kita juga menyadari sudah ada surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, itu dengan surat edaran nomor 4 tahun 2020 menegaskan bahwa belajar daring ini harus menekankan pada pelajaran kecakapan hidup. Itu yang lebih penting di dalam menghadapi pandemi ini. Kecakapan hidup ini ya kreativitas menata rumah, kreativitas mungkin kalau untuk yang remaja menciptakan sumber-sumber baru untuk penguatan ekonomi. Beberapa remaja ada yang bisa membuat semacam catering yang menyehatkan, ada kue dari singkong dibikin seperti model virus corona. Nah, yuk kita ganyang supaya cepat musnah dari bumi Indonesia dan sebagainya. Jadi bagaimana anak tetap bisa menyalurkan kreativitasnya, tidak terperangkap dalam kurikulum yang terlalu kaku. Bahkan juga dalam surat edaran ini ditegaskan ada suatu kata yang menarik, misalnya belajar daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Jadi Mas Menteri saja peduli pada anak-anak kita, mohon para orang tua juga lebih peduli sebagai garda paling depan untuk melindungi dari tekanan-tekanan atas nama kurikulum yang kadang-kadang membuat anak-anak pusing 7 keliling, akhirnya ya nggak betah, akhirnya ingin segera keluar. Nah, ini yang mungkin ciptakan rumah atau keluarga yang ramah anak. Begitu Mas Andrew dan Mbak Priscilia. Oke, tadi orang tua sebagai garda terdepan melindungi anak-anaknya. Nah kemudian bagaimana nih Kak Seto dengan orang tua yang mungkin juga memiliki aktivitas dan misalnya di rumah harus work from home gitu. Banyak juga tekanan juga bagi mereka karena mungkin pekerjaan, tuntutan gitu. Bagaimana mereka supaya tetap bisa memanajemen juga dan mengawasi anak-anaknya ini supaya tetap terlindungi dari paparan virus corona? Iya, mungkin ya kita semacam tadi biasakan semacam merapat keluarga secara teratur untuk semakin mengokohkan bahwa kita sebuah super tim. Yuk kita hadapi bersama, kita harus kompak, kita harus bergandeng tangan, merapatkan barisan istilahnya begitu. Lalu supaya anak juga sehat, orang tua juga lebih dulu sehat juga. Sehat bukan hanya fisik, tapi juga sehat mental. Maka saya punya semacam kiat hidup sehat di era pandemi ini, yaitu selalu gembira. Tapi gembira ini singkatan dari huruf G, E, M, B, I, R, dan A. G adalah gerak, jangan mager. Jadi kita rajin bergerak, sehingga darah mengalir lancar dan otomatis relatif juga sehat. E-nya adalah emosi cerdas. Jadi emosi cerdas tidak baper, tidak mudah ngomel, menyalahkan orang, tapi ya udah hadapi dengan lebih tangguh. Kemudian M-nya adalah ya makan dan minum teratur, yang sehat. B-nya adalah beribadah dan berdoa, ya, bersyukur. Kita syukuri semua apa yang kita dapatkan ini. Lalu I-nya adalah istirahat, jadi tetap harus mengatur waktu istirahat. Paling tidak istirahat dari pikiran-pikiran negatif. Kemudian R-nya adalah rukun dan ramah.
Dan A-nya adalah tetap aktif berkarya. Jadi tetap juga bekerja walaupun work from home, tapi ya tadi diatur semua, ada keseimbangan sehingga kita juga akan lebih sehat, baik fisik maupun psikisnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, jadi kita harus memiliki timetable dan juga time management yang baru serta Iya, aktivitas betul. yang baru sehingga kita tidak merasa jenuh dan bosan selalu berada di dalam rumah. Dan tadi harus gembira ya Betul, Indro ya. gembira ya itu juga salah satu kunci yang penting. Baik, terima kasih Kak Seto untuk waktu dan informasinya telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap Terima jaga kasih, Mas kesehatan Andrew dan Mbak Anda, Priscilia. Kak Seto ya, dan selamat kembali beraktivitas. Oke pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang kiprah relawan muda bantu merawat pasien COVID-19. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.